Halo Ciabi, apa kabar Ce? Baik. Kamu gimana? Aku baik Ce, luar biasa. Gimana Ce di sana Ce? Aman? Aman. Di sini bisa jalan-jalan dong, nggak kayak di sana. Enaknya. Oh Ce, aku mau nanya dong, Cece ini gimana sih awal mulainya bisa kenal gereja kita di Taiwan tuh gimana sih Ce? Awal mulanya dikenalin teman, terus dibawa ketemuan di Costco. Abis itu udah mulai kenal di sana, kenal sama Cisem, Kokenet, Civel, Cemei. Hmm, Terus abis itu besok-besoknya makan bareng deh. Terus abis itu jadi deket. wow, I see. Terus waktu Cece diundang ke Posko dan waktu ngerasa dekat segala macam itu, apakah langsung diinjilin atau gimana tuh Ce prosesnya bisa sampai lahir baru? Sebenarnya prosesnya awalnya nggak ada apa-apa sih di Costco, kita nggak ngomong apa-apa. Terus tahu-tahu suatu hari, apa namanya, kita semua teman-temannya Cece sama Cece mau beli martabak manis di bawah gunung. Terus tiba-tiba ketemu Kokenet. Kokenet posisinya lagi capek abis potret graduation kan. Terus abis itu tapi ikut kita ke bawah buat beli martabak manis. Nah di situ malam itu ada tuh temen Cece yang ini kena diinjilin Kokenet. Terus kita semua di situ ya kayak amazed aja gitu loh. Ada ternyata ya maksudnya kayak kakak kelas yang bener gitu loh, kayak bukan yang bener sih, kayak yang bisa kasih tahu mana yang baik mana yang benar. Terus abis itu Cece kayak ada magnet aja, langsung kayak pengen ke NLAK Taipei. Berarti Cece lahir baru di dalam gereja atau di luar Ce? Sebenarnya lahir barunya di luar gereja. Cuman dulu Cece tuh dari kecil udah Kristen kan. Dulu pas masih kecil Katolik, tapi habis itu mama papa pindah Kristen, akhirnya kita semua Kristen. Terus Cece juga udah dapat bahasa roh dari SD, cuman karena nggak dipakai dan nggak dilatih, jadi ya nggak berguna juga, kayak nggak bisa buat apa-apa gitu loh. Iya. Terus Cece ke Taiwan, sebenarnya sempat ke gereja lain, cuman abis itu kayak nggak dapet apa-apa gitu loh, kayak kosong aja. Jadi ya lebih baik kayak lebih online aja lah, kayak online di gereja yang Semarang. Terus abis itu baru ketemu NLAK, kok connect, kok kayak bener-bener klop gitu loh, kayak bener-bener kayak ada feeling aja gitu loh, kayak Roh Kudusnya kayak wah, maksudnya kayak terasa banget gitu loh. Jadi senang banget, kayak ada sesuatu yang bikin connect aja, kayak pengen aja bersekutu gitu, ketemu. Terus akhirnya ya sempet diinjilin Koken, sempet dikasih tahu kebenaran tentang Injil, bahwa Tuhan Yesus itu proud of all of us gitu loh, kayak apapun yang udah kita lakuin, bahkan kita belum ngelakuin apa-apa, tapi Tuhan Yesus tuh udah bangga banget gitu loh punya anak kayak kita. Ya di situ Cece dapat macam-macam sih. Cece dapat kayak pengetahuan yang benar-benar yang kayak benar-benar asli dari Alkitab gitu loh, kayak panduannya tuh ada jelas gitu loh. Terus kayak Cece juga mau bertumbuh kan, jadi juga harus ambil satu langkah lagi biar bisa bertumbuh gitu loh. Terus akhirnya Cece selama hidup Cece tuh nggak tahu kalau di dalam Cece tuh ada
roh lain gitu loh, roh jahat yang lain. Terus di situ akhirnya roh jahatnya dilepasin sama Koken. Sama Ci Stella juga, ada Ci Stella juga di situ. Kayak selama hidup Cece kira itu Cece gitu loh, suara-suara dalam yang selalu Cece denger itu Cece gitu loh, Cece yang lain gitu. Oh ya, mungkin ini yang ini kayak suaranya tuh selalu bertabrakan dengan Cece sendiri gitu loh, kayak yang ini bilang A, yang satu bilang B, kayak yang satu bilang udah lakuin aja, tapi yang satu bilang jangan dilakuin. Cece kira itu Cece, cuman ternyata kata Koken itu ada roh lain yang iniin Cece. Terus akhirnya setelah dilepasin, ya Cece semakin enak aja hidupnya, kayak bener-bener lost gitu loh, kayak bebas ya jadinya, kayak hilang gitu loh. Iya. Pas dari kecil emang kan Cece udah sering lihat, sering dengar, dan emang Cece nganggep itu tuh sebagai kayak ya mungkin Cece nganggepnya itu dari Kong Cece gitu loh. Jadi Kong Cece itu dulu yang main-main yang nggak bener gitu loh, kayak ke gunung lah, maksudnya yang dengan hal-hal yang seperti itu, yang mistis, yang terus kayak itu kan turun gitu loh, keturunan ke papa, terus Cece anak pertama, jadi nganggapnya mungkin bisa aja turun ke Cece karena adik ini nggak kenapa-kenapa gitu loh. Terus dulu papa sempet nabrak orang dan orangnya meninggal. Itu pun di situ sempet banyak pendeta yang datang, terus katanya bilang Cece itu bisa lihat gitu loh, kayak tahu dapat karunia atau apa dari mana, cuman Cece bisa lihat, bisa dengar. Terus dari kecil selama itu nggak mengganggu ya menurut Cece nggak apa-apa aja, cuman selama di Taiwan itu kok kayak mengganggu banget gitu loh. Terus dan emang dari dulu udah kayak my mom selalu bilang kayak tolonglah sama pendeta lain gitu, tolong ditutup aja gitu loh, kayak kasihan Cece-nya gitu. Terus akhirnya tapi nggak ada yang nggak ketutup gitu loh, kayak tetap masih bisa lihat, tetap masih bisa denger kan sometimes gitu kan. Terus sampai akhirnya ketemu sama Koken, kayak dikasih pengertian bahwa apa yang didapat dari Tuhan gak bisa ditutup secara paksa oleh manusia gitu loh. Terus kayak Koken kan kayak ceritanya ngelepasin roh jahat ini kan dari Cece, kayak bantuin gitu kan. Cuman sempat beberapa kali itu kayak susah banget gitu loh, dan Cece aja udah kayak yang give up, kayak ya Cece bilang kayak ini kalau Akong Cece belum meninggal kayaknya nggak mungkin keluar lah ini rohnya, kayak itu sampai sepesimis itu gitu loh, kayak ya harusnya nggak boleh kan, harusnya Tuhan udah melepasin semua di kayu salib kan. Cuman kayak Cece terlalu pesimis, cuman akhirnya satu hari Koko Ken coba lagi, akhirnya roh jahat itu bener-bener lepas gitu loh, kayak bener-bener hilang gitu loh, kayak jadi lost banget lah gitu hidup Cece, kayak bener-bener ada yang hilang gitu loh. Terus yang lebih kaget lagi, besok siang atau besok paginya Cece dikasih kabar katanya Akong Cece meninggal gitu loh. Cece di situ kayak harus bingung, kayak apa gara-gara Cece gitu apa gimana gitu, kayak tapi terus dikasih pengertian juga sama koko Cece di gereja, kayak ya maksudnya ya udah jalan Tuhan aja gitu loh. Dan puji Tuhannya emang 2-3 hari sebelumnya Akong Cece terima Tuhan. Wow. Jadi itu diganggu kayak apa, Ceh?
diganggunya lebih kayak yang kadang kayak diliatin gitu loh, kayak bener-bener bisa dikasih lihat, terus kayak lihat yang gak bener, terus kayak dulu pas semester 1 pernah bener-bener Cece digangguin yang bener-bener real, kayak Cece masih tidur terus tiba-tiba ada yang ketok pintu lah, kayak gitu-gitulah, kayak bener-bener kursi digoyang lah. Oh, I see. Bener-bener yang pokoknya bener-bener ganggunya gak mau bawa damai lah ya. Gak bikin damai banget. Oh, dan itu sejak Cece di NLK dan dilainin sama Kokenat, Cistel dan yang lain-lain, itu terlepas semua ya? Iya, itu udah gak ada semua. Wow, luar biasa. Dan sekarang udah damai semua lah ya, Ceh? Iya dong. Ya keren banget sih, kayak one lifetime bisa ngerasain hal itu. Akhirnya Cece juga pengen dibaptis kan, karena dulu Cece udah dibaptis 2 kali. Pas kecil dibaptis percik di Katolik, pas remaja dibaptis di remaja. Cuman pas remaja dibaptis di remaja di Semarang itu kayak dipaksa sama orang tua. Kayak sebenarnya nggak pengen dibaptis nih, cuman dipaksa. Terus ya udah. Akhirnya di sini Cece bener-bener pengen dibaptis, pengen ninggalin manusia yang lama, biar dikubur aja lah udah. Nice. Berarti bisa dibilang Cece ini lahir baru itu di Taiwan ya? Bukan waktu itu waktu kecil? Iya, mungkin bener-bener ininya di Taiwan. Bener-bener lahir baru dan mengalami Tuhan. Gitu loh. Iya. Wow, luar biasa. Terus waktu Cece lahir baru gitu, apa yang Cece rasain sih? Apa yang emosional, apa yang benar-benar berubah dalam hidup Cece gitu? Yang benar-benar berubah emosi sih, kayak dulu tuh sulit banget ngontrol emosi, apalagi kayak masih anak kecil kan dulu kan, kayak benar-benar kayak nggak mentingin orang lain gitu loh, kayak apa-apa mentingin diri sendiri. Kayak lebih kayak nggak peduli sama orang lain, mungkin kurang care kali ya. Terus semenjak lahir baru jadi lebih kayak diriku udah diselamatin gitu loh. Jadi sekarang gantian, keselamatan itu aku harus bagi ke orang lain gitu loh. Ya. Terus setelah Cece ngalamin ini semua gitu, apa yang Cece harapin gitu ke depan? Yang aku harapin sih ya semoga NLK Taipei makin bertumbuh. Terus buat aku sendiri semoga aku bisa lebih dipakai Tuhan dan jadi lebih serupa dan segambar sama Tuhan. Iya. Wow, luar biasa. Kemarin my mom bilang kayak apa sih? Katanya Cece berubah, cuman Cece juga nggak tahu Cece berubahnya di bagian mana gitu loh. Perasaan juga masih biasa aja gitu. Ngomong sama orang juga masih biasa aja. Cuman katanya berubah sampai my mom bilang kayak, mana sih yang namanya Kokenat? Kayak kan Cece sering cerita kan, Kokenat, Stella, yang lain-lain gitu. Apa maksudnya sering cerita, maksudnya apa yang mereka lakuin. Terus Cece juga cerita kayak Kokenat sering khotbah gini. Terus memang sampai tanya gitu loh, mana sih yang namanya Kokenat, mana sih mau lihat apa namanya, mau lihat khotbahnya kayak gimana sih, kayak dia tuh orangnya tuh maksudnya bener-bener yang kolot, yang susah banget dirubah gitu loh. Kayak memang bilang maksudnya kalau kan Cece punya adik namanya Albert, kayak maksudnya kalau adik Cece yang dikhotbahin atau diinjilin mungkin gampang-gampang aja karena Albert tuh orangnya nerimaan gitu loh. Memang bakal percaya aja gitu. Cuman memang bilang mana sih orangnya yang bisa bikin kamu kayak bener-bener
katanya berubah sih, tapi ya Cece juga sampai sekarang nggak tahu berubahnya di bagian mana gitu loh. Wah, I see. Jadi hidup Cece juga, maksudnya bahkan orang tua Cece juga bisa ngeliat perubahan di hidup Cece gitu ya, walaupun mungkin sekarang Cece juga ngerasanya biasa-biasa aja gitu. Tapi Iya, kalau kayak- orang sekitar bisa ngeliat itu gitu ya. iya. Wow, luar biasa, luar biasa. Keren. Bangga aja sih jadi member di NLK Taipei. Wow, luar biasa banget ya kesaksiannya Ceh. Pokoknya benar-benar memberkati banget gimana Cece tadi cerita, maksudnya dari sebelum di NLK Taipei gitu, apa yang hidup Cece alami, dan setelah itu, dan setelah ngalamin Tuhan secara real di Taiwan, dan bagaimana Tuhan merubah hidup Cece sampai sekarang yang penuh Iya. damai sejahtera gitu, dan bahkan orang-orang di sekitar Cece juga bisa melihat perubahan di dalam diri Cece gitu ya, walaupun ya mungkin Cece juga masih ngerasa biasa aja gitu, tapi aku percaya juga pasti Tuhan ubah sesuatu dalam hidup Cece, dan ya aku percaya juga Tuhan bakal pakai Cece secara luar biasa ke depan. Amin. Oke, thank you so much Ceh kesaksiannya, benar-benar membakar dan berkati banget. Thank you Ceh, God bless you, bye bye. Bye.